Oke, sekarang gue udah ada di 168 Garage and Cafe ya. Garage and Cafe, betul. Adanya nih di Jalan Adiaksa Raya ya. T1. Di sini banyak banget nih tenan-tenan, macem-macem. Dan ada coffee shop ya. Ada coffee shop. Kalau kita lagi di coffee shopnya nih ya. Ya, kita lagi ada di coffee shopnya Galau Coffee. Galau Coffee. Gitu. Tapi orang-orang nggak ada yang galau. Sesuai video sebelumnya, gue akan kasih contoh-contoh di mana gue akan memberikan contoh-contoh pengambilan gambar melalui handphone, ya Wak ya. Itu dia tantangannya tuh ya. Itu tantangan. Pakai handphone. Pakai handphone. Jadi nggak perlu bagus, handphone lo nggak perlu bagus-bagus. Di sini kita ada pakai apa Wak? Pakai handphone Xiaomi aja nih. Xiaomi. Murah-murah. Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Redmi Note 9 Pro itu berapa megapiksel? Ini 64 megapiksel. Hanya 64 megapiksel gitu. Jadi akan sedang lah ya, sedang lumayan lah ya. Nah, jadi akan kita kasih tahu cara pengambilan gambar, tapi yang ini adalah produk. Cara pengambilan gambar produk seperti apa? Nah, Bro Randi yang akan memberitahu. Oke. Kita ambil sekarang ya. Sekarang. Sip. Yuk. Yoi. Nih, gue ada di dalam Galau Coffee nih. Gue akan kasih lihat cara pengambilan Randi mengambil pakai handphone. Hanya menggunakan handphone Xiaomi. Ini pengambilan produk lah ya, seperti apa? Nih, kita lihat nih. Nyambung yang tadi di obrolan kita ya. Perihal movement. Gini, sebetulnya movement tuh nggak ada syarat khusus mau gimana, mau dari atas ngelingkar bawah juga nggak apa-apa. Nah, tapi ini khusus untuk pemula. Ya. Untuk pemula ya. Misalnya kita mau ke sana nih. Ke kiri ya. Ke kiri. Sebisa mungkin tuh stabil ya. Perihal movement pergerakan, kita tuh nggak usah ngelingker-lingker kemana-mana. Ini khususnya untuk pemula ya. Dari sini, misalnya kita mau ngambil ini nih, yang tulisan Galau. Tulisan Galau, kita difokusin dulu, santai aja gini, santai, sestabil mungkin ya. Ini gua memang berdirinya juga nggak bener. Berdiri yang bener itu adalah kakinya dua-dua ke bawah, kakinya dua-dua ke bawah. Nah, yang bener gini nih, ini gini. Jadi kita benar-benar bisa lebih stabil. Oke, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, bisa juga dari bawah ke atas. Nah, biasanya kita ambil fokus depan dulu, naik ke atas. Misalnya kita mau tiba-tiba ke emasnya, fokusin ke emasnya. Nah, gitu. Kalau ambilnya yang kemarin dicampur. Oke. Antara si ke atas dan miring. Sama miring ya? Atau misalkan ngambil ini nih, misalnya dari atas ke miring. Oke, misalnya kita dari si galaunya di sini ya. Galau. Kita mau berakhir di sana gitu ya. Nah, ini tuh gabungan kiri sama atas. Gabungan kiri sama atas. Fokusin si galaunya, naikin, dapetin sananya, baru naikin ke atas. Kebetulan karena gua nggak nyampe, jadi begini. Kalau alay bagus sebetulnya kita bisa datar gini ya. Nah, biasanya kita pakai kalau ada bantuan gimbal atau apa ya, tripod. Ada tripod ataupun misalnya gua ada yang bisa diinjak gitu ya gini ya. Nah, itu akan jauh lebih bagus. Sama yang penting lagi perihal settingan. Di handphone itu misalnya kalau kita mau slow mo 60, kalau gua selalu 60 apanya tuh? 60 fps, FPS. Full HD. Nah, sama ini nih, perihal kalau di handphone sebisa mungkin kita pakai manual. Kenapa? Di sini kan ada white balance namanya. White balance gua juga biasanya di 5600. Nah, ini kan kita bisa pilih nih, ada tungsten, ada daylight macam-macam ya. Nah, ini kita di 5600. Nah, terus habis itu perihal ISO juga sebisa mungkin. Ini karena tempatnya gelap ya. Karena tempatnya gelap nih, gue pakai 3200 ini udah mentok. Kalau udah kondisi begini, bagusnya kita tambah pakai lighting lagi. Nah, tapi yang paling penting ini nih, white balance jangan di auto. Kenapa? Karena nanti dia akan berubah-ubah tuh. Tiba-tiba ke biru-biruan, tiba-tiba ke kuning-kuningan. Itu bakal nggak pro lah ya. Kelihatannya. Dan perihal ISO juga. Kalau kita bikin di auto, biasanya dia agak gelap, agak terlalu terang. Nanti bolak-balik ISO sebisa mungkin kita set secara manual.
kita mau di berapa. Nah kalau misalnya kayak gini udah mentok ya udah kita udah wajib pakai lighting lagi. Tambahan betul. Lighting wajib. Tambahan lighting lagi. Ya kalau lo nggak ada lighting, lo bisa pakai flash. Pakai flash, betul. Flashnya handphone itu sendiri. Bisa dibantu, betul. Bisa diatur itu. Oke, Wak. Tips-tips apa lagi kira-kira untuk benar-benar si pemula sekali dalam menggunakan gear-gear apa aja? Ya. Yang paling penting sebetulnya adalah rajin terus, belajar terus. Misalnya gini, di videografi kan ada banyak nih ya, ada bikin film pendek, bikin YouTube seperti ini, bikin video produk. Itu tuh ilmunya beda-beda. Macam-macam ya. Misalnya walaupun kita udah sering syuting nih buat YouTube, begitu bikin film pendek berantakan. Betul. Karena ada lagi ilmunya, walaupun gear sama, tapi pengetahuan atau ilmunya itu beda lagi. Ya. Dan buat yang memang lagi nyari alat-alat gear, sebisa mungkin belilah yang memang sesuai aja. Sesuai budget. Sesuai budget dan sesuai untuk apa? Keperluan. Nah betul. Keperluannya untuk apa? Jadi sesuai. Karena aja. Banyak ya, ini bukan mitos ya, memang rata-rata misalnya orang baru mulai, dia nyari yang gede, misalkan kamera gede, lighting maunya yang semaksimal mungkin. Sedangkan dia banyak jalan-jalan outdoor, ya jadi nggak fungsi, lebih bagus kamera sekecil mungkin, lebih enak, lebih mobile, lampunya juga sekecil mungkin aja, sesuai sama kebutuhan masing-masing. Itu paling penting, betul. Gitu. Kembali lagi sesuai kebutuhan masing-masing, lo butuh apa, sesuaikan, dan yang paling penting adalah budget. Budget masing-masing. Kalau belum ada, pakai handphone aja deh. Pakai handphone aja dulu. Tinggal dibantu sama lighting. Lighting dan cara mengedit yang bagus. Betul. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kita duduk lagi yuk. Video yang lain. Oke, tadi kita udah ngasih tahu ya trik-trik pengambilan gambar seperti apa oleh salah satu founder CRL. Gitu. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai CRL di sini. Wah, CRL tuh udah produksi apa aja sih? Kalau untuk yang visual production-nya, kalau yang pervideoan ya. Ya, pervideoan visual. Mulai production. dari video klip. Video apa? Video klip. Oh, video klip. Video klip udah? Iklan. Ada video Salah klip. satu video klipnya siapa, Pak? Ya, band-band baru lah ya. Band-band baru. Band-band baru lah ya. Terus habis itu sama produk-produk. Oh, produk mulai dari baju, ada juga baju muslim. Paling banyak klien gue tuh baju muslim. Wih, Islamia sekali. Islamia sekali, betul. Gitu, jadi yang punya baju-baju muslim silakan bikin produksi video, ya kan? Betul. Silakan monggo. Nah, wah, ngomongin budget nih. Oh, budget. Kalau di CRL produksi kira-kira untuk jadi satu video itu untuk tayang di biasanya mereka di sosial medianya, sosmednya, betul. Macam-macam deh, terserah. Macam-macam, bebas, betul. Itu biasa sekali produksi ngabisin berapa duit sih? Memang relatif ya. Relatif, tergantung permintaan si kliennya. Maunya seperti apa? Mau seperti apa? Ada pernah yang memang ya mereka baru buka. Low budget. Paling low budget banget. Low budget banget itu 2 juta sampai 2 juta setengah. 2 juta sampai 2 juta setengah. Itu yang benar-benar cuman videonya 50 menit atau maksimal semenit. Biasanya ya. 50 detik kali. 50 detik. Iya. Jadi film ya. 50 menit lama maci. 50 menit jadi film ya. Udah gitu kalau misalnya mereka ada budget lebih lagi ya. Jadi gini, kalau misalnya yang low budget, biasanya itu antara gue cuman sendiri ataupun semaksimal-maksimalnya gue ngajak satu orang. Oh, krunya. Dan krunya, dan biasanya gear-gear ala-alatnya juga dimaksimalkan sesuai budget. Dimaksimalkan sesuai budget. Biasanya cuman ya lighting beberapa aja gitu kan. Nah, bedanya dengan yang budget gede adalah ya pasti secara kameranya udah lebih gila. Kameranya juga beda, gear-gearnya, dan biasanya kita juga spotnya. Maksudnya studionya, kalau yang low budget kan kita pasti yang kecil-kecil aja gitu studionya. Kan. Nah, kalau yang memang budgetnya gede ya, biasanya itu kalau yang budget gede itu udah mulai dari 40-an ke atas lah ya. 40 jutaan ke atas. 40 ke atas, betul. Oke. Nah, itu full lah tuh isiannya ya. Isiannya full. Gear-gearnya gila-gila tuh. Betul, 40, 50, 80 udah bisa mulai maksimal lah. Kalau 80 kan tapi kita biasanya kok bisa banyak kru gitu. Di angka 40 ke atas itu sayang banget kalau mereka nggak masuk ke TV atau kemana ya.
Nah, sekarang itu karena memang perihal digital marketing itu udah benar-benar di sosial media juga Kencang. Nah, jadi mereka biasa di platform mereka ataupun kalau di Instagram mereka tuh yang suka apa sih namanya tuh? Yang diiklanin apa namanya? Story. Apa? Bukan story. Yang promosikan. Promosi, betul. Dipromosikan ya. Promosiin lagi. Tuh, sesuai budget lo lah intinya. Sesuai budget, betul. Di CRL Production intinya untuk produksi sesuai budget lo. Lo ada budget berapa ya? Silakan. Gitu. Nah, yang menjadi salah satu bedanya begini. Biasanya kan ada memang ada kelas-kelas ya. Maksudnya ada yang PH, dia memang mainnya yang 50 ke atas aja. Oh, kalau CRL berapapun budget lo jadi. Nah, jadi gue juga Yang penting hasil. Jadi gue juga mau Membantu lah ya. Selain membantu, terutama yang UKM. UMKM Usaha kecil baru mulai. Silahkan. Ataupun ada juga usaha yang lagi ngedrop biasanya kan. Dia budget untuk promosinya nggak gede, nah itu biasanya. Oke, tuh silahkan teman-teman di sana yang membutuhkan produksi, tempat-tempat produksi apa segala, hubungin CRL. Nanti ada di Instagram gue dan ada di bawah nih Instagramnya atau alamat segala macam, nanti akan gue kasih di deskripsi gue. Gitu. Kan selain produksi di CRL juga ada sanggar. Ada sanggar, betul. Nah, kalau teman-teman di sini nih anak-anaknya yang mau dimasukin sanggar. Mantap. Per bulan kena berapa tuh? Jadi untuk sanggar CRL itu biaya masuknya itu 2,5 juta kalau nggak salah. Itu udah pendaftaran, biaya masuk, Dapetnya sama udah aja? dapet kaos, T-shirt. Biaya masuknya 2,5 juta, per bulannya 350.000. Ya, 350 Dan itu dapatnya acting dan modeling. Ada acting, dua. itu 2,5 juta itu udah acting dan modeling? Nah, modeling, betul. Oh gitu. Jamnya seminggu berapa kali latihan? Seminggu 1 kali. Oh, seminggu sekali. Berapa jam tuh biasanya? 2 jam? 1 jam? 1 jam sampai 1 jam setengah lah. Oh, 1 sampai 1,5 jam. 1 sampai 1,5 jam, 3,5 juta rupiah tuh. Silahkan daftarin langsung ke CRL, teman-teman. Nah, kita ada 3 tempat di daerah Tangerang, di Bintaro. Bintaro. Kalau di Jakartanya, Jakarta Selatan, di dalam, sama di Bandung. Nah, kalau di Bandung gue lupa nama jalannya, tapi di daerah Riau lah. Nanti ada lah di deskripsi ada di bawah gua. pokoknya, ya. Ada di bawah alamatnya, nomor teleponnya segala macam, ada semua itu di situ, lo bisa pantengin aja dan lo pantengin juga channel Instagramnya. Betul. CRL macam-macam tuh. CRL Production, CRL apa lagi? CRL Manajemen, ada juga manajemen. Nah, terus sama CRL satu lagi Visual Production sama CRL Modeling and Acting Course tuh. Yang anaknya ada punya bakat, ya silahkan aja. Betul. Disalurkan. Betul. Hari gini harus segera disalurkan. Nah, tapi kita ini sekarang ini belum, yang dewasa memang belum ada. Itu Jadi dari umur 20 tahun berapa? ke bawah. Oh, 20 tahun ke bawah? Paling kecil 4 tahun lah. 4 tahun udah masuk. Paling kecil. Nah, tapi kita lihat juga, maksudnya kan ada yang 4 tahun itu bisa diatur, Ya, ada yang aktif bisa banget, sama sekali susah gitu. Jadi CRL bukan tempat penitipan anak. Tapi kreativitas anak bisa disalurkan di CRL. Betul. Silahkan. Nah, lu juga menyalurkan ke ini nggak sih? Menyalurkan. Nah, jadi sebetulnya ini dua ini berbeda ya. Jadi manajemen, sebetulnya yang namanya sanggar itu kan tempat berlatih, ya kan? Nah, jadi jangan sampai salah bahwasanya sanggar itu wajib untuk menyalurkan. Oh, beda lagi. Dan tapi kebetulan CRL ini ada manajemennya yang bisa menyalurkan. Nah, ya nggak tahu lah ini kelebihan atau apa lah ya. Tapi kita memang juga banyak yang menyalurkan. Biasa buat iklan, buat apa namanya, model video klip dan lain-lain lah, buat sinetron juga. Dari manajemen udah ada foto kan tuh? Ada manajemen ya pastilah. Tapi masih bisa diatur, maksudnya masih bisa komunikasi. Lah ya. Standarnya itu biasanya 20% fee-nya. Fee-nya 20% untuk manajemen? Fee manajemen, ya. Oh, tuh 20%. Ya, 20% sampai 25%. Nah, tapi gue juga lihat, misalnya ada nih yang memang low budget banget. Kan ada biasanya tapi berbakat? Enggak. Dari kliennya itu misalnya cuman 500.000. Terkadang juga gue, kalau memang anak sanggar tapi ya,
biasanya ya udahlah. Nggak dipotong. Udahlah. Manajemen sama sekali nggak motong. Motong biasanya kalau yang low budget banget ya. Jadi kalau si kliennya low budget, full uangnya untuk si modelnya. Sama sekali tidak dipotong. Kadang ada juga, Wak, yang TV. Kadang kan ada tuh yang cuman dia gimana apa tuh, itu ada yang cuma 200, 150 gitu kan. Iya. Nggak tega juga gitu motongnya. Jadi ya sudah, kalau memang dia aktif di sanggar, ya sudah, berarti memang anak sanggar langsung bisa di manajemen bisa menyalurkan langsung. Bisa menyalurkan langsung, tapi gitu. Yang penting orang banyak salah itu berpikirnya masuk sanggar CRL udah pasti akan disalurkan, enggak juga. Nggak, nah jadi kita memang sebetulnya itu dua divisi ya. Divisi berbeda lah sebetulnya. Ya, manajemen, sanggar ya sanggar. Betul. Gitu. Ya, itulah. Jadi silahkan teman-teman di sana yang anaknya mulai dari dini itu sudah berbakat, silahkan. Betul, paling bagus tuh dari dini acting. sebetulnya. Iya. Jadi udah mulai ABG gitu, betul. Iya. Aktif terus, dia nggak takut kamera segala macam, itu sudah bagus. Ada kejadiannya, dia tuh anak umur biasanya yang SD lah, SD kelas 1 sampai 6. Pas pertama masuk itu benar-benar diem, ngomong nggak bisa. Nah tapi ini memang tergantung bakat anak masing-masing. Ya. Ada yang 2 bulan dia udah aktifnya bagus, udah lancar. Ada yang perlu waktu setahun. Setahun dia baru bisa baru bisa ngomong, baru bisa jalannya bener gitu. Nah jadi ini memang tergantung kecerdasan dan ini anaknya masing-masing ya. Berarti di CRL juga ini ya, memberikan pelajaran knowledge, speaking, segala macam ya semua ya. Nah kita selain acting, ada juga dance. Nah tapi memang dance itu di luar ya, di luar dari yang 2 kurikulum itu. Nah tapi kalau biasanya kan dalam sebulan tuh ada yang 5 minggu. Nah jadi kalau kita tuh yang 350 itu untuk hanya 4 kali pertemuan. Nah tapi kalau misalnya ada yang 5 minggu, biasanya tuh kita pakai untuk bikin video profile, foto profile, ataupun kita ada buat belajar makeup, public speaking yang penting. Yang penting adalah sekarang public speaking. Jadi kalau lo jago acting tapi nggak bisa ngomong, sama aja. Gitu. Berarti di CRL juga mengajarkan public speaking. Karena public speaking itu penting banget. Kalau buat sekarang menurut gue ya penting, betul. Iya, lu mau jadi apapun pasti public speaking. Betul. Mau jadi pengacara pun harus wajib banget jago ngomong. Bahkan sampai mau jadi dokter juga harus punya public speaking yang bagus. Mau marketing, mau jualan juga. Iya. Kepake banget. Betul. Gitu. Jadi ini bagus banget. MC ya, MC. Nah, ini bagus banget yang memang mengajarkan anak bakat dari dini, ya kan? Bakat, meskipun anak kayak yang contohnya 1 tahun dia baru bisa ngomong, berarti dia memang tidak berbakat. Tapi memang sengaja orang tuanya mendorong dan support ini anak nih ya. Betul, supaya ya minimal lu aktif, berani. Kalau anak kecil tuh biasanya kalau disuruh maju, suruh tampil tuh biasanya malu-malu. Bahkan ada yang nangis juga kadang-kadang. Awal-awal. Nah, tapi biasanya udah 2-3 kali pertemuan udah langsung lancar ya. Udah heboh. Oh, gitu. Jadi aktif itu misalkan dari sejak dini sudah aktif dan bakatnya udah ini, udah silahkan aja ya kan. Gitu. Jadi kurikulum itu nggak hanya untuk di sekolah. Betul. Justru di luar sekolah pengembangan bakatnya harus lebih bagus. Gitu kan. Lebih ke situ aja ya. Betul. Gitu. Oke tuh di CRL, hanya di CRL. Gitu. Oke. Segitu aja video dari gua. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua, Wak. Thank you banget, Wak. Oke, sama-sama. Thank you banget udah berbagi di foto videografi juga, apalagi ya, banyak lah CRL itu gitu kan. Nanti kapan-kapan mampir lah. Oh pasti, ya kan? Pasti. Jadi gua akan langsung terjun ke sanggar, ke CRL. Ada aktivitas apa aja di sana. Nanti akan, yang penting lo channel gue lo tonton aja terus, nanti gue bakal dalam waktu dekat ini. Gue tuh ada channel sendiri loh. Oh iya. Channel review. Apa namanya R-Review. R-Review Indonesia ya kalau nggak salah. R-Review Indonesia. Nah, R-Review Indonesia tuh jangan lupa subscribe. Lo kalau mau tahu real gear, videografi, dari situ mulai dari lighting, mic,
clip on, kamera segala macem. Lu bisa lihat di videonya nih, Review Indonesia. Subscribersnya lebih banyak dari gue. Gitu kan. Oke, thank you banget udah nyaksin video gue. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share konten ini ke teman-teman lo. Semoga bermanfaat untuk lo semua. Oke, dadah, ciao. Gitu ya. Nah, sama satu lagi. Loh. Allah, subhanallah. Geblek.